Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami Scripture Union Indonesia dalam acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Salam dari kami dan kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan sukacita. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini acara kami Sejenak Bersama Scripture Indonesia mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu semua peduli, semua terlindungi. Nah, dengan subtema yang justru sangat lebih menarik lagi, menguak dan memutus rantai kekerasan seksual dengan firman. Nah, kekerasan seksual, mungkin kata-kata ini bukan lagi menjadi kata-kata yang tabu, tidak lagi kata-kata yang menjadi satu hal yang aneh bagi kita. Karena kata-kata ini sering terdengar. Nah, sebenarnya apa itu kekerasan seksual? Dan pastilah kalau kita terpikirkan kata-kata ini, pasti pelakunya adalah laki-laki. Dan korbannya adalah perempuan ataupun anak-anak. Jadi, apakah sebenarnya seperti itu? Dan apa kata Alkitab tentang kekerasan seksual ini? Dan apa yang terjadi di dalam dunia Alkitab? Mengapa Allah tampaknya berdiam diri melihat hal itu? Apakah hal ini lumrah di kacamata Allah atau kacamata firman? Nah, hari ini bersama dengan Ibu Rita Wahyu. Halo, Ibu Rita, selamat sore. Apa kabar? Kabar baik, Ibu. Ibu apa kabar, Bu? Selalu baik. Baik ya, terima kasih. Ibu Rita adalah Lecturer of Biblical Hebrew Studies of Israel, Biblical Center, dan penulis buku-buku eksegesis Pesat Sastra Ibrani Alkitab. Mungkin nanti kita akan lebih jauh mengenal beliau, karena tak kenal maka tak sayang, begitu ya Bu Rita ya. Dan hari ini secara khusus narasumber kita ini Bu Rita akan membahas tentang kekerasan seksual, sama seperti tema kita tadi. Dan sebenarnya apa yang terjadi dengan Alkitab? Karena kita akan mengkorelasikannya tentu dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana Allah merespon itu semua. Dan sebelum Bu Rita akan masuk dalam pemaparan materi beliau, saya akan memimpin doa untuk membuka acara ini. Mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu ya Kristus, kami bersyukur karena hari ini Kau telah mengumpulkan kami di dalam kegiatan Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Kami akan membahas sebuah tema yang sangat menarik tentang kekerasan seksual. Apakah firman Tuhan akan membuka hal ini secara lugas dan akan menjawab berbagai pertanyaan di dalam batin kami dan pikiran kami tentunya. Tolong kami Tuhan, khususnya narasumber kami, Ibu Rita Wahyu, yang akan membuka pikiran kami untuk kami bisa menelaah kekerasan seksual itu dari sudut firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sehingga pada akhirnya kami pun peduli, bukan hanya kepada korban kekerasan seksual, tetapi kepada sesama kami. Berkati kami semua Tuhan, terutama untuk perangkat yang kami gunakan dan koneksi internet yang menunjang kegiatan ini. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Ibu Rita untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Saya akan share screen. Baik, kita mulai. Beshem Ha'af, Verben, Verua HaKodes, Ha Elohim, Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom. Terima kasih untuk topik yang diberikan, topik yang nggak biasa dan tampaknya serem banget, menguak dan memutus rantai kekerasan seksual dengan firman. Saya akan membuka apa sih dosa seksual, apa sih masalahnya. Masalahnya adalah nafsu, keinginan sesuatu dengan cara memaksa, licik, menggoda. Walaupun kata itu sering digunakan untuk keinginan seksual, tapi sebenarnya cukup untuk semua macam-macam keinginan daging. Nah,
Rabi Saul atau Rasul Paulus membuat daftar pekerjaan-pekerjaan daging, keinginan-keinginan daging, mencantumkan bahwa orang yang melakukan keinginan demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Seluruh Alkitab menyaksikan bahwa orang-orang yang dapat dengan bantuan Allah keluar dari nafsu menghanguskan itu, nafsu akan nafsu macam-macam termasuk seks, uang, harta, dan kuasa. Nah, Rasul Paulus mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, kita langsung dapat jawabannya. Bagaimana memutus rantai kekerasan seksual? Yaitu apa? Dengan firman. Bahwa kalau seseorang itu hidup di dalam roh dan tidak menginginkan keinginan daging, ya itu obatnya. Jadi kita langsung dapat jawabannya. Dan juga seperti apa yang ditampilkan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24, Rasul Paulus itu merincikan buah roh. Apabila seorang itu memiliki 9 rasa dari buah roh ini, dia tidak akan terjebak pada keinginan seksual atau keinginan apapun. Nah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Nah, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi bagaimana memutus mata rantai? Nah, masing-masing orang harus menyalibkan daging dan segala hawa nafsu keinginannya. Nah, bagaimana caranya? Kita meninggalkan percintaan dunia, karena percintaan dengan dunia itu perseteruan dengan Allah. Dari mana sih datangnya dosa? Mulai dari sejak kejadian zamannya Adam jatuh ke dalam dosa. Dosanya apa? Karena dia ingin dan dia menyemai keinginannya, ingin seperti Allah, jadi dia memberontak dengan Allah. Keinginan memiliki yang tidak pada mestinya, orang jadi mencuri. Keinginan mengingini istri orang lain, dia jadi selingkuh. Jadi semuanya itu dasarnya dari mana? Dasarnya dari ingin. Maka 10 hukum Tuhan yang terakhir itu ditulis apa? Jangan mengingini, lo tahmod. Jangan mengingini apapun, rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki. Possession, lembunya atau keledainya kalau zaman hari ini. Rumahnya, mobilnya, dan yang lain-lain. Nah, semua orang terjebak oleh dosa ingin. Jadi dosa ingin, apalagi keinginan itu yang bertentangan dengan buah roh, itu yang menggiring dosa. Jadi bagaimana memutus mata rantai? Jangan ingin sesuatu yang tidak pada mestinya. Percintaan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah. Yakobus 4 ayat 4. Nah, di samping itu kita juga melihat tidak hanya dosa fisik atau perzinahan fisik, ada juga perzinahan rohani, yaitu menduakan Tuhan, menyembah ilah-ilah lain. Nah, di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Kejadian, ada satu insiden kesusilaan yang pertama di Alkitab. Jadi apapun yang ada di dunia ini, apapun, Anda boleh mengatakan apa saja. Semuanya ada ditulis di dalam kitab Kejadian, termasuk insiden kesusilaan. Jadi di mana itu? Di kitab Kejadian. Kemabukan dan insiden ketelanjangan Nuh dan hubungannya dengan kejahatan seksual. Nah, tampaknya mana ada sih kejahatan seksual? Nah, sebenarnya kita harus melihat bahwa Alkitab kita itu banyak ditulis dengan gaya bahasa eufemisme. Jadi tidak menceritakan sesuatu sekeras keadaannya. Nah, jadi ada genealogi kejahatan seksual yang pertama pada kitab Kejadian. Jadi bukan di kitab Keluaran, bukan di kitab Mazmur, bukan di kitab Yesaya, tapi semuanya ada pada kitab Kejadian, karena kitab Kejadian itu adalah kitab genealogi. Nah, ini adalah buku saya yang mencatat genealogi dari alam semesta, genealogi dari manusia, dan bahkan genealogi dari kelahiran sebuah bangsa. Nah, ini ada di dalam buku saya yang terbaru, yaitu Parasyat Noah, kelahiran sebuah bangsa.
Nah, Kejadian pasal 3 adalah genealogi kejatuhan manusia, genealogi penyelamatan manusia, genealogi pembunuhan ada, genealogi kawin campur antara orang fasik dan orang saleh ada. Ya. Di kitab Kejadian pasal 6, genealogi kejahatan seksual di mana? Ada. Di Kejadian pasal 9 pada zaman Nuh, yaitu dosa susila Kanaan. Nah, ini ada dibahas dalam buku saya pada bab yang ke-22, di mana di sini Nuh itu mabuk telanjang. Nah, inilah riwayat Nuh. Nuh seorang yang benar, sadik, dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya karena dia hidup bergaul dengan Allah. Hit halek Noah. Ya. Jadi Nuh ini ditulis adalah seorang yang benar, sadik, tidak bercela, tamim. Tapi bagaimana kok dia bisa mabuk? Nah, kenapa dia mabuk? Karena dia tidak tahu efek dari anggur yang dia buat itu. Ternyata mengandung alkohol dan itu membuatnya dia mabuk. Ya, Kejadian 9 ayat 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia. Dan ia telanjang dalam kemahnya. Nah, dia telanjang di sini. Nah, Alkitab kalau bicara telanjang, itu kita harus memperhatikan baik-baik. Karena Alkitab kita itu selalu menulis dengan gaya eufemisme, dengan bahasa yang sangat halus. Jadi untuk menunjukkan suatu perbuatan noda, itu tidak ditunjukkan secara vulgar. Misalnya, laki-laki dan perempuan, intercourse, itu nggak ditulis dengan kata-kata intercourse atau sanggama, nggak mungkin, ya, karena Alkitab itu menulis apapun hal-hal yang demikian itu dengan bahasa eufemisme atau melunakkan atau bahasa sopan santun. Jadi kalau di sini ada telanjang, memang Nuh karena kemabukannya itu dia menjadi telanjang, dia nggak sadar diri. Kenapa dia nggak sadar diri? Karena dia adalah orang yang pertama kali seorang petani anggur dan kemudian dia membuat anggur, dia tidak mengerti atau tidak sadar akan efek dari anggur yang dia minum itu. Nah, ayat 22. Maka Ham, bapak Kanaan itu, melihat aurat. Nah, aurat ini ketelanjangan Erva, melihat ketelanjangan ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ketelanjangan atau aurat atau yang ditulis dalam Alkitab itu sebenarnya adalah suatu istilah eufemisme, aktivitas seksual. Misalnya kalau dituliskan di Alkitab, maka Adam menghampiri istrinya, atau di dalam bahasa Inggris mengetahui istrinya, mengenal istrinya, know her misalnya gitu. Itu adalah bahasa eufemisme untuk menunjukkan bahwa mereka keduanya itu sedang melakukan intercourse. Dan intercourse nggak mungkin ditulis di Alkitab, karena Alkitab kita selalu menulis dengan bahasa yang halus, penghalusan bahasa, dengan gaya bahasa eufemisme. Demikian pula dalam Nuh ini kita dapat melihat, dapat menimbang bahwa ada sesuatu yang tidak patut sehingga Sem dan Yafet harus berjalan mundur. Karena biasa kalau kita ya, kalau sudah keluarga, kita lihat anggota keluarga kita mandi, apalagi sama-sama laki-lakinya, gitu kan? Itu kayaknya biasa saja, gitu kan? Kadang-kadang itu biasa saja. Tapi kenapa mereka harus berjalan mundur? Nah, ketika perlakuan mereka itu berjalan mundur untuk menutupi aurat bapaknya ini artinya ada sesuatu yang tidak patut untuk dilihat. Yang artinya ini bukan ketelanjangan biasa atau ketelanjangan mau mandi, bukan. Ini pasti ada ketelanjangan yang ada hubungannya dengan apa? Dengan
aktivitas seksual. Jadi skandal seksual di Alkitab itu selalu ditulis dalam gaya bahasa eufemisme. Alkitab tidak akan menceritakan secara jelas apa yang membuat Nuh ketika dia sadar, kemudian Nuh begitu marah. Kalau cuman telanjang, kayak telanjang mau mandi, dia nggak akan begitu marah dengan cucunya yang bernama Kanaan. Nah ini juga aneh. Kenapa yang melihat Ham, tapi dia marahnya kepada Kanaan? Kejadian 9 ayat 25. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Nah, pastilah di sini ada suatu problem, bukan problem biasa yang berkaitan dengan erfah tadi, erfah ketelanjangan. Pastilah ini adalah suatu gaya bahasa eufemisme di sini. Nah, karena mengingat kemarahan Nuh tadi yang sampai mengutuk cucunya sendiri. Nah, jadi ada gaya bahasa eufemisme, penghalusan bahasa. Misalnya dalam Kejadian 4 ayat 1, kemudian manusia itu Adam bersetubuh. Nah, sebenarnya bersetubuh di sini ini bahasa Indonesia. Kalau Anda membaca dalam bahasa asli Ibrani, ini yada. Yada itu artinya mengenal. Kenapa memakai kata mengenal? Karena ini adalah suatu gaya penghalusan bahasa. Nah, misalnya kalau diterjemahkan harfiah mengenal, mungkin ada beberapa orang tidak paham apa itu mengenal, karena itu nggak dipakai di istilah kita. Maka oleh terjemahan LAI diterjemahkan secara kontekstual dengan bersetubuh. Walaupun bahasa asli tidak menulis demikian. Ini adalah jenis penghalusan bahasa eufemisme. Nah, ada istilah metaforis hubungan seksual seperti tadi, Kejadian 4 ayat 1, yada, mengenal atau mengetahui. Kemudian ada syahab, syahab itu tidur. Misalnya dalam Kejadian 19 ayat 33. Kemudian bo, menghampiri. Ada karaf, mendekati. Ada juga yang lucu, lehaslih afanim, membuang batu. Kenapa kok membuang batu? Bayangkan Anda ada di tanah yang berbatuan, biasanya di situ nggak akan ada ini tumbuhan karena tanahnya tertutup dengan batu-batu. Nah, artinya tanahnya menjadi mandul. Maka kalau mau disirami supaya dia itu subur, maka harus lehaslik afanim, membuang batu-batunya itu. Nah, ini juga merupakan istilah metaforus untuk hubungan seksual, misalnya ditulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 5. Kemudian ada Allah, Allah itu memanjat. Nah, ini agak lebih vulgar dikit, tapi ini pun masih dalam gaya bahasa eufemisme, ditulis dalam Kidung Agung 7 ayat 8. Nah, jadi di sini kita dapat menimbang ya, ini tafsir memang. Anda mungkin nggak setuju dengan saya, nggak apa-apa. Ini yang saya sampaikan ini tafsir. Kejadian 9 ayat 21 dan 25. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang erfah. Nah, biasanya Alkitab kalau memakai kata erfah itu dalam artian aktivitas seksual. Nah, kemudian karena ada aktivitas seksual yang tidak pada tempatnya, maka setelah dia sadar, Nuh itu mengutuk cucunya. Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Nah, penafsir Yahudi yaitu Ibnu Ezra berpendapat bahwa Nuh tidak mengutuk putranya Ham, karena Tuhan memberkati ketiga putra Nuh dalam Kejadian 9 ayat 1. Sehingga walaupun Ham yang berdosa, tapi Ham tidak dikutuk oleh Nuh. Yang dikutuk itu Kanaan. Nah, tapi tampaknya ada satu penafsiran yang lain. Jadi bahwa ada suatu hubungan seksual yang tidak semestinya, kalaupun itu misalnya itu benar-benar ada pada masa itu, berarti kegiatan homoseksual itu sudah ada pada Kejadian pasal 9 ini yang menyebabkan Nuh ketika dia itu sadar,
dia menjadi murka. Nah, Imamat 18 ayat 7 sampai 17 itu menuliskan kata erfah yang dipakai untuk konteks perbuatan-perbuatan seksual antar kerabat, baik itu secara heteroseksual maupun homoseksual. Jadi kata erfah di sini itu banyak dipakai untuk menunjukkan adanya kegiatan seksual yang tidak semestinya. Misalnya dalam Imamat 18 ayat 7 sampai 17, nanti Anda baca sendiri, karena saya di termin pertama ini hanya diberi waktu 20 menit, jadi kayaknya saya harus cepat-cepat. Nah, kita perlu menimbang istilah erfah itu dalam Kejadian 9 ayat 22 sampai 23 dalam artian kejahatan seksual oleh karena kemurkaan Nuh tadi. Nah, walau ada peristiwa yang seolah-olah itu lucu diceritakan oleh Ham, tapi ternyata ketelanjangan itu ditanggapi oleh Ham, oleh Sem dan oleh Yafet itu secara serius. Nah, maka keduanya fayilhu akhoranit, maka kemudian mereka berjalan mundur. Fayekhasu et erfat afihem, dan kemudian ia menutupi ketelanjangan ayahnya itu. Nah, karena dia harus berjalan mundur, berarti kedua orang ini, yaitu Sem dan Yafet, itu melihat sesuatu yang tidak patut. Bukan sekedar penyingkapan aurat, tetapi dalam artian aktivitas seksual yang tidak senonoh pada ayah mereka. Jadi apa sih sebenarnya pelanggaran HAM ini? Nah, kelihatannya dengan istilah-istilah yang dipakai, ya, fayar dan erfa tadi itu menunjukkan ada aktivitas seksual yang tidak pada mestinya. Nah, kenapa Nuh tidak menghukum HAM? Karena Allah itu memberkati Nuh juga ketiga putranya, maka dia tidak mengutuki Ham. Yang dikutuk siapa? Yang dikutuk Kanaan. Nah, sekarang kita mau mulai menggali, kenapa sih kok yang dikutuk itu Kanaan? Dosa seksual apa kira-kira yang dilakukan oleh Kanaan? Nah, jadi di sini oleh karena kemarahan dari Nuh itu, kemudian Nuh bernubuat ketertundukan Kanaan, putra Ham tadi, kepada Sem. Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Nah, jadi jelas di sini ada suatu konsekuensi yang harus diterima oleh Kanaan, dia dikutuk. Nah, ini sekarang yang masih kita menjadi bertanya-tanya, kenapa kok Kanaan bukan dari ketiga putranya ini? Nah, Ibnu Esra tadi mengatakan nggak mungkin Ham itu dikutuk karena Ham sudah menerima berkat dari Tuhan pada Kejadian 9 ayat 1 tadi. Nah, kutuk pada cucu Nuh ini ditulis dalam Kejadian 9 ayat 24, yang dimana di sini ditulis anak bungsu. Ini adalah terjemahan. Atau dalam King James itu diterjemahkan dengan younger son. Nah, bahasa Ibraninya itu menulis beno hakaton. Beno hakaton itu beno hakaton, kata ben itu tidak hanya bermakna putra, tapi kadang-kadang juga bermakna cucu. Jadi di sini atau putranya yang kecil. Jadi putra yang kecil itu bisa merujuk kepada cucu tadi. Dan benar, apa sih yang dilakukan oleh cucu bungsu ini? Nah, ini pastilah merujuk kepada Kanaan. Karena biasanya putra-putra Nuh itu disebut dengan Sem, Ham, dan Yafet. Kalau melihat urutannya ini, pastilah Yafet yang paling muda di antara ketiga ini. Tetapi di sini, perlakuan dari Beno Hakaton, berarti yang melakukan ini siapa? Siapa pelakunya? Pelakunya ini tentulah Kanaan, karena yang dimaksud Beno Hakaton nggak mungkin Yafet. Karena Yafet bersama-sama dengan Sem tadi itu berjalan mundur untuk menghormati bapaknya.
Nah, dan ini bisa dapat dibaca lagi secara jelas, marahnya kepada Beno Hakaton jelas merujuk nama siapa? Merujuk kepada nama Kanaan. Yang artinya Kanaan ini itu adalah yang dituju saat itu. Karena Kanaan ini pun adalah putra keempat dari Ham yang pertama itu Kush. Kush nanti itu melahirkan Nimrod, bangsa Babel, kemudian Misraim itu adalah Mesir, dan kemudian Kanaan. Jadi Anda bisa melihat di sini, keturunan Ham ada Kush, ada Misraim, ada Put, ada Kanaan. Semuanya ini nanti itu akan menjadi musuh-musuh Israel di masa kemudian. Nah, Israel itu adalah keturunan dari Sem. Nah, Kanaan ini dinubuatkan akan menjadi hamba bagi keturunan Sem. Nah, kenapa ada Kus? Kenapa bukan Misraim juga yang dikutuk oleh Nuh? Pastilah ada betul-betul hal yang dilakukan oleh Kanaan ini yang tidak senonoh. Nah, Kush menjadi bangsa besar, yaitu bangsa Babel. Dan bahkan bangsa-bangsa Babel ini, Babel, Asyur pada masa kemudian, itu dipakai Tuhan untuk menjadi penyeimbang bagi kekuatan Israel. Yang dimana nanti di masa kemudian, kalau Israel itu tidak setia dengan Allah, maka Tuhan itu memakai Asyur, memakai Babel untuk memukul Israel. Demikian pula dengan Mitzrayim. Mitzrayim itu juga menurunkan bangsa Mesir, itu juga kadang-kadang dipakai Tuhan untuk memukul Mesir. Nah, bagaimana dengan Kanaan? Kanaan ini dikutuk dan dia akan dikutuk untuk tertunduk kepada keturunan Kanaan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat dari sejarah-sejarahnya leluhur-leluhur Israel, Abraham itu tidak ingin agar Ishak itu memperistri perempuan Kanaan. Di masa kemudian, Ishak itu juga tidak menyukai ketika Esau itu memperistri perempuan Kanaan. Demikian juga bagi Yakub, maka Yakub disuruh pergi ke Haran supaya jangan memperistri perempuan Kanaan. Kenapa? Karena Kanaan dikutuk. Nah, jadi bagaimana dengan buku tafsir dari tafsiran yang ditulis oleh Carl Friedrich dan Franz Delitzsch mengusulkan, jadi ini dari dari penafsiran orang Kristennya, bahwa kutukan tersebut merupakan sebuah ramalan dari sejarah suku bangsa yang diturunkan dari Kanaan, sedangkan Robert Alter berpendapat bahwa keseluruhan dari cerita tersebut adalah merupakan latar belakang status tunduknya bangsa Kanaan kepada bangsa Israel. Nah, ketika mengomentari Kejadian 9 ayat 24 yang menyebutkan bahwa Nuh bangun dari mabuk anggurnya, nah ada catatan kaki dalam terjemahan Rotherham di sini, pastilah Kanaan dan bukan Ham dan Sem dan Yafet diberkati karena kesalahan mereka. Kanaan dikutuk karena suatu perbuatan keji. Nah ini ya. Jadi ini penafsiran dari orang Kristen yang nanti nggak beda jauh dengan penafsiran orang Yahudi. Ada perbuatan keji yang tidak disebutkan. Kenapa? Karena memakai gaya bahasa eufemisme. Nah, Ham diabaikan karena kelalaiannya. Dengan nada yang sama, terjemahan kalangan Yahudi berbahasa Inggris, Pentateuch and Haftorah mengemukakan bahwa narasi yang singkat itu menunjukkan perbuatan kejijikan yang tampaknya melibatkan Kanaan. Nah, kata Bno Hakaton ini bermakna cucu yang jelas merujuk kepada Kanaan. Nah, nafsu menyimpang Kanaan. Misalnya dalam komentari dari Sonsino Kumas, itu menunjukkan bahwa ada yang berpendapat bahwa Kanaan mengikuti nafsu yang menyimpang terhadap Nuh. Jadi di sini kemungkinan ada perkosaan, male to male sexual assault, sexual violence yang diungkapkan atau dilakukan oleh putra bungsu atau Bno Hakaton dari Nuh itu. Nah, bagaimana dengan Nahum M. Sarna?
cerita tentang kutukan Ham ini. Jadi yang menjadi pokok perdebatan bagi orang-orang Yahudi juga itu adalah bahwa ada perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Kanaan ini. Nah, ketelanjangan dalam hubungannya dengan kejahatan seksual ini juga ditulis dalam Talmud Babilonia yang mengatakan bahwa para rabi memandang bahwa Ham melakukan sodomi kepada ayahnya, atau mungkin Kanaan kepada Nuh. Nah, Gemara itu menjelaskan bahwa mungkin Ham itu mengebiri Nuh. Nah, ini tampaknya kalau pendapat ini itu nggak mungkin. Kalau Nuh sampai dikebiri berarti ada suatu keadaan yang sampai berdarah-darah. Bukan hanya berjalan mundur saja kan si Sem dan Yafet tadi. Jadi karena begitu dahsyatnya kejahatan ini, maka Alkitab tidak menuliskan hal-hal tersebut dengan bahasa-bahasa yang vulgar. Jadi mungkin Ham menyodomi Nuh, atau yang lebih mungkin adalah Kanaan yang menyodomi Nuh. Dengan dipakainya kata fayar dan ia melihat. Nah, kata melihat di sini dalam yang dipakai dalam Kejadian 9 ayat 22 ini itu juga dipakai ketika nanti ada Dina, putri dari Yakub, menggunakan kata fayar dan melihat dengan nafsu, maksudnya secara kontekstual. Kejadian 34 ayat 2, dan ia melihat. Nah, yang tadi yang melihat siapa? Dan Ham melihat, atau mungkin Kanaan melihat Nuh yang sedang telanjang itu, dan kemudian terjadilah perbuatan tidak senonoh itu. Nah, kalau dalam Kejadian 34 ayat 2, peristiwa di Syekhem itu terjadi perkosaan, kemungkinan Kejadian 9 pada zaman Nuh itu juga terjadi perkosaan male to male sexual assault. Kayaknya ini berat banget untuk dibicarakan ya. Jadi dalam kemabukannya Nuh itu tidak sadarkan diri. Ini seolah-olah seperti suatu peristiwa yang terjadi pada sekitar tahun 2020 yang dimana dunia ini dikejutkan oleh seorang pemuda dari Indonesia yang menjadi viral banget di Inggris, seorang yang bernama Reinhard Sinaga, yang dia melakukan perkosaan kepada para korbannya itu dengan suatu obat bius yang namanya obat bius GHB, gamma hidroksibutyrate. Nah, jenis narkoba yang dapat membuat korbannya itu tak sadarkan diri, tertidur selama berjam-jam. Nah, ketertiduran para korbannya itu kemudian si Reinhard Sinaga ini melakukan perkosaan bertubi-tubi hingga ratusan orang, sehingga ini menjadi suatu kasus perkosaan terbesar pada abad 21, katanya begitu ya. Dan kejahatan seperti ini bisa kita bayangkan adalah suatu kejahatan yang mungkin diperbuat oleh Kanaan kepada kakeknya itu. Nah, ada juga penafsiran yang lain dari rekaan peristiwa ketelanjangan dan kemabukan Nuh itu, bahwa ketika Nuh sedang tidak sadar, Ham dan Kanaan melakukan hal yang tidak senonoh, dan kemudian Ham hanya melihat ayahnya telanjang dan hanya tertawa saja karena lucu, karena dia sedang mabuk, nggak sadar. Dan kemudian ada kemungkinan yang lain, Ham dan Kanaan terlibat suatu perilaku yang tidak senonoh, yaitu apa? Homoseksual. Atau mungkin Ham atau Kanaan tidur dengan istri Nuh. Nah, tampaknya ini semuanya itu mungkin, semuanya itu bisa mungkin. Nah, Anda mau pilih yang mana? Boleh. Namanya juga tafsir. Nah, jadi inilah yang kemungkinan menjadikan suatu dasar bagi dosa-dosa seksual selanjutnya. Karena ibadah Kanaan itu selalu ibadah yang selalu melibatkan aktivitas seksual. Karena dewa Kanaan, yaitu salah satunya adalah dewa Baal dan istrinya yang bernama dewa Asyera. Nah, ritus-ritus Kanaan ini pada penyembahan pada dewa-dewa mereka itu selalu melakukan aktivitas seksual. Sehingga di dalam kuil Baal itu selalu ada yang namanya pelacur kuil. Nah, kenapa kok namanya Baal?
Nah, ini sebenarnya agak mirip dengan hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Jadi Baal itu artinya suami. Nah, di Alkitab kita itu juga sering mengalegorikan bahwa umat Tuhan ini disebut dengan istri atau mempelai perempuan, kemudian Allah itu adalah sang mempelai laki-laki. Di dalam perjanjian baru, gereja itu juga disebut sebagai mempelai perempuan. Kemudian Kristus disebut sebagai mempelai laki-laki. Nah, ini ada satu antagonisnya, yaitu dalam ibadahnya orang Kanaan, yang dimana dewa mereka itu dianggap suami. Maka kalau mereka melayani dewa mereka, mereka harus melakukan aktivitas seksual. Sehingga di kuil Baal itu selalu ada pelacur bakti dan semburit bakti. Itulah kenapa nanti kalau Anda membaca dalam kitab Keluaran, kitab Imamat, nah itu ada larangan-larangan untuk menjadikan putra-putri dari orang Israel itu menjadi pelacur bakti atau semburit bakti seperti yang dilakukan pada ritus-ritus dewa Kanaan. Nah, siapa itu Baal? Nah, Baal itu yang dianggap suami oleh umat dari ritus Kanaan. Demikian juga dalam Alkitab kita itu merujuk bahwa Allah kita adalah suami. Misalnya, Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu, Baal, adalah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penembusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, ia disebut Allah seluruh bumi. Hanya bedanya, pada penyembahan Israel tidak terdapat aktivitas seksual. Yang melakukan aktivitas seksual secara fisik di kuil Baal itu adalah agama-agama Kanaan. Nah, kalau misalnya di dalam Alkitab kita itu mengalegorikan bahwa Allah itu adalah suami, umat adalah istri, ini adalah istilah alegori saja. Nah, hubungan kita dengan Tuhan adalah secara roh, bukan secara fisik, apalagi melakukan aktivitas seksual semacam itu nggak mungkin. Jadi kata Baal, kita sekarang tahu kenapa ada dewa Baal, karena dewa itu dianggap suami dari bumi. Nah, sebenarnya mungkin mereka itu ada meniru dari istilah dari umat Allah yang memang juga melihat bahwa Allah kita adalah suami dari umat, tetapi tentu saja tidak ada aktivitas seksual atau ketidaksenonohan seperti agama-agama di Kanaan. Nah, suami sebagai pemilik istrinya, karena Allah adalah hakim seluruh langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, maka dia adalah pemilik langit dan bumi. Maka dia menjadi master of universe. Maka dia disebut dengan Baal. Nah, inilah arti yang utama dari kata Baal tadi. Nah, Yeremia 3 ayat 14 itu juga menunjukkan bahwa Tuhan sebagai Baal. Yesaya 62 ayat 4 itu juga menempatkan bahwa Tuhan adalah Baal, suami dari umat. Nah, di dalam ritus-ritus Kanaan itu selalu ada pelacuran bakti, ada semburit bakti. Nah, pelacur bakti itu disebut dengan kedesha, dan semburit bakti ini yang laki, jadi ada pelacur laki, ada pelacur perempuan. Pelacur laki, semburit bakti itu disebut dengan kades. Nah, ini rada aneh ya. Kedesha dan kades. Kira-kira Anda nyambung dengan kata apa kira-kira ini? Kades, kedesha, Kudus. kudus. Wow. Kenapa kok mirip dengan kata kudus? Nanti kita akan mempelajari itu. Ini agak mengagetkan. Ya. Jadi dalam praktek penyembahan kepada Baal dan Asyera, di kuil-kuil mereka selalu ada praktek free sex. Dan orang Israel pun itu pernah jatuh kepada ibadah cabul ini. Nah, misalnya yang ditulis dalam Hakim-Hakim 3 ayat 7. Jadi orang Israel itu dekat karena dia memasuki tanah Kanaan, ada yang tergoda untuk mengikuti ritus agamawi mereka. Kayaknya asik deh gitu. Kita bisa free sex gitu. Dan ada yang terjerumus di situ. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan melupakan Allah karena mereka beribadah pada Baal dan Asyera.
Nah, sekarang kita tahu Baal memperlakukan Baal sebagai suami bagi bumi, yang di situ ada praktek free sex pada kuil-kuil mereka. Dan di situ merupakan kejatuhan Israel yang terpengaruh pada penduduk setempat. Jadi sekarang kita tahu Baal itu berarti suami, pemilik, dan penguasa. Makanya namanya sama-sama Baal. Allah kita disebut Baal dan juga ada dewa Baal. Loh, kok sama sih? Nah, kita akan tahu konteksnya. Baal yang mana yang dimaksud? Allah sebagai Baal, suami bagi umat, atau dewa Baal yang bernada paganisme, yang dalam ritusnya itu selalu ada free sex. Nah, prostitusi sakral. Jadi ada prostitusi sakral pada setiap ibadahnya orang Kanaan. Nah, ketika ada pengaruh dari Helenisme, prostitusi sakral ini juga berubah menjadi penyembahan kepada Dewi Venus atau Dewi Afrodit, dan kemudian itu disesuaikan, dan dasarnya dari mana? Dari ibadah Kanaan ini. Jadi ada pelacuran bakti di agama-agama Kanaan. Tidak ada pelacuran yang lebih hebat daripada pelacuran yang disetujui oleh suatu ritus agama. Ini menyedihkan sekali. Jadi ada prostitusi sakral dalam sistem agama Baal. Ada Kedesha, pelacur perempuan di kuil. Kemudian ada Kades, pelacur bakti, yang mereka itu berpikir kalau melayani dewa-dewanya itu dengan melakukan aktivitas seksual, di situ dia sedang melayani dewa-dewa mereka. Nah, sekarang kok lucu. Kok ada kata Kadesh, Kedesha yang artinya pelacuran bakti, semburit bakti, kemudian ada Kadosh, kudus, ya, yang sebenarnya dua kata ini memiliki akar kata yang sama. Akar katanya sama. Nah, makanya kita harus setiap kali membaca ayat, terutama dalam bahasa asli Ibrani, kita harus melihat konteksnya dari mana. Konteksnya dari mana? Nah, konteksnya kemana? Nah, ini penting juga kita pertimbangkan. Misalnya kata kadash, ya, kata kadash di sini itu adalah merupakan Janus word. Jadi suatu kata yang memiliki arti yang bertolak belakang. Satu kata artinya kudus, satu kata artinya pelacuran bakti. Kok bisa begitu? Dari mana asalnya? Nah, misalnya ada kata Kedesha dalam Ulangan 23 ayat 17 sampai 28. Ada kata Kades yang bermakna semburit bakti. Nah, maka kita perlu menilai setiap konteks dari ayat itu. Nah, kalau kita membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia, ini sudah kita lebih gampang karena penerjemah Alkitab sudah menerjemahkan sesuai dengan konteksnya. Misalnya Kedesha disebut dengan pelacur bakti. Kemudian Kades diterjemahkan dengan semburit bakti. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Sodomite. Nah, bahasa Inggrisnya untuk Kedesha apa? Whore di sini. Nah, itu membantu sekali untuk pembaca yang tidak mengerti dalam bahasa asli Ibrani. Tapi kalau ini kita baca dalam bahasa asli Ibrani, ini semua itu artinya kudus. Nah, bagaimana kita mengerti ini kudus atau ini justru kecemaran? Nah, kita harus melihat konteksnya. Kenapa pelacur bakti itu disebut dengan Kedesha? Kenapa semburit bakti itu adalah disebut dengan Kadesh? Karena menurut agama-agama Kanaan, ya, seorang Kedesha dan seorang Kades di sini adalah orang-orang yang membaktikan dirinya untuk Baal. Yang artinya mereka adalah orang-orang yang dikhususkan hidup di kuil untuk melayani dewa mereka. Maka mereka dikhususkan. Nah, kata kudus itu artinya dikhususkan, disendirikan, dispesialkan. Nah, maka kalau dalam konteks yang lain, misalnya konteks kita menguduskan Allah, berarti kita menspesialkan Tuhan, kita menyendirikan Tuhan. Dia yang berbeda. Nah,
Jadi ini agak membingungkan kalau misalnya kita belajar sastra Ibrani, ada Kadesh dalam artian pelacuran bakti, ada Kadesh dalam artian sodomite, ada Kadas dalam arti menguduskan, menyucikan. Nah, jadi inilah bahasa Alkitab, dan ini penting bagi untuk kita supaya kita nanti akan tahu apa sih hubungannya nanti kira-kira kalau satu saat ibadahnya orang Israel ini tercemar. Nah, ya, misalnya Yehuda dan Tamar. Nah, Yehuda ada satu saat dia itu memiliki 3 putra. Yang pertama adalah Er, kemudian ada Onan, kemudian ada Shelah. Nah, Er memperistri Tamar. Er kemudian mati. Nah, kemudian dia dijodohkan dengan Onan supaya dia memiliki putra. Tapi Onan juga meninggal. Nah, kemudian Yehuda itu tidak mau memberikan Shelah kepada Tamar. Takut mati juga nih, perempuan sial nih. Udah bikin mati 2 anakku laki-laki. Jangan-jangan nanti Shelah mati juga. Nah, kemudian Shelah ini dipulangkan ke rumah orang tuanya. Dia tidak diberikan haknya untuk menikah dengan Shelah. Nah, pada saat itu ada satu ketentuan namanya pernikahan levirat, yaitu pernikahan ipar. Kalau iparnya mati, maka saudaranya yang terdekat harus menjadi suami dari janda yang ditinggalkan tanpa anak ini. Nah, janda ini boleh juga menikah dengan bapak dari suami yang mati ini. Jadi, apapun keluarga yang terdekat itu harus memperistri dari janda yang tidak memiliki putra dari mendiang suaminya. Nah, Yehuda pada saat itu telah menjadi duda karena istrinya itu meninggal. Nah, kemudian karena dia menjadi duda untuk memuaskan keinginannya, maka dia langganan Kedesha. Jadi dia membeli cinta pada perempuan-perempuan Kedesha yang melayani di kuil. Nah, pada saat itu karena Tamar ingin mengambil haknya untuk mendapatkan putra dari keluarga Yehuda, maka dia pura-pura jadi Kedesha. Dan dengan cara itu dia mendapatkan putra, 2 orang putra dari Yehuda. Nah, ini adalah untuk menunjukkan bahwa pada saat leluhur-leluhur Israel itu ada yang namanya Kedesha. Ya, ini nggak kita baca. Yang penting Anda tahu apa sih makna Kedesha itu. Dan kemudian ada satu insiden yang dimana Yehuda ketika mengetahui Tamar itu hamil, dan ternyata bapak dari Tamar itu adalah Yehuda sendiri. Karena Tamarnya tadi pura-pura menjadi Kedesha untuk mengambil haknya dalam hukum perkawinan levirat. Nah, sekarang apa sih hubungannya dengan misalnya ibadahnya orang Israel ataupun gereja hari ini? Nah, ini akan ada hubungannya. Kalau di kuil Baal ada Kedesha, ya, hati-hati, ini agak berat saya ngomong begini. Maka gereja kalau memiliki pemimpin yang menjadi Baal, yang menjadi master, yang menjadi raja di gereja itu, biasanya ada Kedesha. Dan you name it, di gereja mana, ya, nggak usah ngomongin di mana, ya. Ketika gembala gereja memiliki kekuasaan yang absolut, maka gereja itu bisa menjadi gereja Baal, yang dimana di gereja Baal itu ada Kedesha. Ada jemaat yang dipakai oleh bapak-bapak gembala. Ada. Misalnya ini ada di dalam tulisan jurnal, jadi saya nggak mau bicara hoax gitu atau gosip. Ya, ngapain bicara gosip? Karena ini pun sudah diteliti dalam beberapa jurnal, misalnya jurnal ilmiah HTS Theological Studies, Leadership Succession, Pattern in the Apostolic Church as a Template for Critique of Contemporary Charismatic Leadership, Succession Pattern. Nah,
Jadi biasanya ada banyak di gereja-gereja semacam ini, misalnya ada juga dalam jurnal ilmiah Gemma Theologica, sisi gelap kepemimpinan Pentakostal Karismatik, ditulis oleh Mingus M. Pranoto. Kemudian ada jurnal yang lain meneliti adanya gereja Tuhan yang menjadi gereja Baal, ya, yang dimana Bapak Gembalanya itu menjadi tuan segala tuan di gereja itu, maka terjadilah ketimpangan pada gereja itu. Yang ketiga adalah jurnal teologi karismatik, karakteristik kepemimpinan Pentakostal karismatik, refleksi dari Daniel 6 ayat 4. Nah, nanti Anda bisa mengunduhnya. Nah, sekarang saya mengambil satu contoh. Ya, ini juga bukan hoak karena ini sudah dikonfirmasi dalam media-media besar, ya, bukan rumor lagi. Yang dimana ada seorang evangelis yang sangat luar biasa, seorang apologis. Nah, Anda tahu siapa namanya? Ravi Zakaria. Dia orang yang sangat luar biasa sekali dan sangat terkenal dengan. Oke, Ibu Restu, mungkin saya kehabisan waktu ya. Kasih waktu saya 5 menit menyelesaikan ini ya. Oke, nah jadi di sini Ravi Zakaria itu baru ketahuan ketika dia meninggal. Nah, ini adalah satu contoh ketika pemimpin gereja memiliki kekuasaan yang absolut, maka di situ ada Kedesha. Dia membuat pelayanannya menjadi gereja Baal, menjadi kuil Baal yang memuaskan nafsunya sendiri. Nah, ada juga kisah yang kedua. Nah, ini seorang pendeta di Surabaya, ya, inisialnya HL, dan ini juga sudah terkonfirmasi dan status hukumnya sudah ikrah, ya. Jadi ini juga bukan rumor lagi, yang dimana ketika kekuasaannya itu absolut, dia bisa pakai apa saja. Nah, konon dia juga memakai jemaat-jemaat yang lain, para ibu-ibu, entah janda, entah istri orang, bahkan anak kecil, sampai pada pedofilia. Nah, ini yang menjerat pendeta satu ini sampai dihukum. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena di situ gerejanya telah berubah menjadi kuil Baal. Maka kalau gereja itu telah menjadi kuil Baal, gembalanya pun akan menjadi Baal. Nah, kalau gembalaannya menjadi Baal, maka ada Kedesha, ada Kadesh. Ya, ini contoh-contoh lain. Agama-agama lain juga ada begitu, bukan hanya Kristen. Nah, ya, jadi inilah yang terjadi pada setiap gereja yang berubah menjadi gereja Baal, ada kultus diri pada pemimpin gereja. Nah, hati-hati. Di situ kemungkinan ada ketimbangan, yaitu termasuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk ada harem-harem di situ, juga ada Kadesh dan Kedesha. Oke, saya kembalikan ke Ibu Restu, mungkin selebihnya kita akan berdiskusi. Shalom. Baik. Terima kasih banyak, Bu Rita Wahyu. Memang karena waktulah yang membatasi. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, tadi sudah dipaparkan begitu terbuka oleh Bu Rita Wahyu, bagaimana Alkitab kita itu benar-benar transparan dengan sebuah kejadian atau beberapa kejadian yang mengangkat satu hal yang mungkin dalam masyarakat di beberapa kalangan masih dianggap tabu, yaitu kekerasan seksual. Namun hari ini telah dibuka bagaimana Alkitab secara eksplisit juga sudah menjelaskan. Tadi ternyata kekerasan seksual tidak hanya terjadi bagi korbannya perempuan gitu ya, tetapi ternyata di kalangan keluarga pun laki dengan laki itu menjadi suatu hal terjadi kejadian kekerasan seksual. Nah, bagaimana kelanjutannya, atau mungkin Bapak Ibu memiliki pertanyaan lebih dalam mengenai materi atau tema kita hari ini, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Iya, Pak Zakaria sudah mengangkat tangan. Silakan Pak Zakaria, langsung saja. Baik, terima kasih. Saya sedikit menanggapi studi kasus ya Bu ya.
ini mungkin pemaparan berita mungkin belum sampai ke sini karena materinya mungkin masih terbatas waktu ya. Begini, saya melihat fenomena kekerasan seksual ini sebetulnya untuk zaman-zaman sekarang ini seperti suatu siklus ya Bu ya. Jadi tidak serta-merta semua pelaku itu bisa dikatakan penjahat murni total yang pelaku kekerasan. Kemungkinan juga dia itu juga korban dari kekerasan seksual sebelumnya. Dan sebetulnya dari yang sebelumnya orang itu tidak memiliki niat hasrat untuk melakukan kekerasan seksual karena dulunya dia pernah mengalami seperti itu, akhirnya bisa jadi ketagihan, bisa jadi balas dendam, akhirnya menimbulkan tindakan kekerasan kepada yang lain akibat pelampiasan masa lalunya yang buruk. Itu bisa juga terjadi ya. Iya bisa. Dan seperti tadi contohnya tadi Reinhard Sinaga, dia kan menjadi pemerkosa ratusan orang laki-laki itu. Ternyata dia pada saat masih kecil dia dipakai sendiri oleh pamannya. Dan itu menjadi satu seperti yang Bapak katakan tadi bisa membuat dia seperti tidak normal lagi dan mungkin ketagihan itu Pak. Ya. Ada lagi ini Bu yang di tempat-tempat institusi yang sebetulnya ini bukan institusi agama ya Bu, ini tempat institusi netral. Ini saya mendapati beberapa itu ada kegiatan seksual yang serta-merta seperti itu menjadi kebiasaan di dalamnya Bu. Dan itu tidak terekspos keluar gitu. Bisa. Dan itu sangat sekali. Jadi ketika mereka itu sudah berbaur dengan masyarakat yang lain, itu perilaku mereka yang selama dalam institusi itu menyebar ke masyarakat, akhirnya yang jadi korban itu juga bisa jadi anak-anak kecil yang jadi pelaku pedofilnya itu. Betul, saya setuju Pak Zakaria. Jadi ini bukan pertanyaan ya? Bukan. Oke. Terima kasih Bu ya. Baik, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Zakaria ya. Setidaknya ini membuka juga atau namanya juga diskusi mengenai hal jadi ini. Tidak harus bertanya. Baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan selanjutnya. Betul. Ini dari Pak Christian, atau mohon maaf Pak Christian atau Ibu Christian, saya kurang tahu, mohon maaf jika saya salah. Pertanyaan beliau adalah apa solusi yang Alkitab tawarkan untuk para pelaku dan korban kekerasan seksual? Bagaimana ini Bu Rita? Ya, seperti yang tadi, tentu saja untuk korban itu harus ada pendampingan. Nah, pendampingan ini tentu dari gereja setempat. Dan bagi para pelaku tentu saja juga perlu ada pendampingan, dan ayat-ayat tadi yang sudah ditunjukkan, yang di awal tadi sudah pertama kali saya tunjukkan, itu adalah ayat-ayat yang dapat memutus rantai dari kekerasan seksual itu. Apa sih sebenarnya? Kalau kita dapat mengekang keinginan daging kita seperti yang ditulis dalam Galatia 5 tadi, Ibu Restu. Bagaimanapun maka selalu harus ada pendampingan dari gereja. Nah, pendampingan ini, dan apabila ada korban, dia tidak boleh ditinggalkan sendiri, Ibu Restu. Ya, betul sekali. Seperti yang di awal Ibu tadi materi, mengingini. Nah, ya, itu jangan kalau ingin. Keluar kata ingin ya. Kalau saya inginnya ingin disemai, jadi deh. Betul, disemai, dipupuk, dan semuanya akhirnya tumbuh, subur, sudah terjadilah rasa ingin itu. Baik, terima kasih. Semoga terjawab pertanyaan dari Ibu atau Bapak Christian dari penjelasan Ibu Rita. Silahkan, jikalau dari Bapak Ibu yang mau bertanya kembali mengenai tema kita hari ini atau seputar kekerasan seksual, silahkan dipersilahkan untuk mungkin menggunakan fitur raise hand, atau mungkin bisa menuliskannya langsung pada chat. Oh ya, Pak Irvin sepertinya mau bertanya. Silakan langsung saja Pak Irvin. Ya, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Tadi yang disampaikan memang dari perjanjian lama ya Bu kebanyakan ya. Nah, bagaimana perjanjian baru melihat kekerasan seksual seperti itu Bu ya? Oke. Nah, mungkin itu singkat perjanjian baru ini menarik sekali. Kalau
Anda membaca ada kekerasan seksual yang terjadi, yang seperti ditulis dalam Yohanes, ya, Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Nah, di situ Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang berzina. Nah, kenapa saya melihat ini sebagai suatu kekerasan seksual? Karena memang perempuan itu diperlakukan secara tidak adil oleh para imam dan para Farisi itu. Perempuan ini memang seorang pezina, katakanlah dia seorang pezina, tapi dia itu diperlakukan secara tidak adil, diperhadapkan kepada Yesus, dipermalukan. Sementara ketika perempuan ini diperhadapkan kepada Yesus, si laki-lakinya nggak dibawa. Nah, padahal hukum Taurat itu kalau seseorang itu hendak menghukum pasangan yang berzina, itu harus dua-duanya. Bukan salah satunya, nggak boleh kalau cuma satu saja. Karena perbuatan zina itu harus dilakukan seseorang dengan pasangannya. Nah, karena ketidakadilan kepada perempuan ini, ya, maka Tuhan Yesus itu mengetuk hati nurani orang-orang ini yang bertindak sebagai hakim. Maka kemudian Tuhan Yesus menuliskan di tanah. Anda bisa tahu bagaimana Yesus adalah Sang Firman, Allah yang inkarnasi. Dia menulis di tanah dan tidak dikatakan Tuhan Yesus itu nulis apa. Nah, ini tafsiran saya ya, mungkin Pak Irvin punya tafsiran yang lain. Karena Yesus adalah Sang Firman, ketika dia menulis di tanah, maka tulisannya di tanah itu bisa dibaca oleh setiap orang laki-laki yang memperhadapkan perempuan ini di hadapan Yesus. Mungkin di antara mereka ada yang pernah memakai orang ini, memakai si perempuan ini. Maka dia membaca sendiri bahwa tanggal sekian, jam sekian, di mana engkau pakai perempuan ini. Kamu Yehuda, kamu pakai perempuan ini. Atau mungkin Tuhan Yesus bisa memerinci dosa mereka masing-masing, termasuk dosa berzinahan ini. Imamat 20 ayat 10 itu memberikan suatu ketentuan jika seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, maka keduanya dihukum mati. Ini adalah hukum Taurat. Tetapi yang diperhadapkan kepada Yesus hanya satu orang perempuan saja. Nah, perempuan ini walaupun misalnya nggak diperhadapkan si laki-lakinya, pada saat ini dia sedang mengalami kekerasan seksual yang amat luar biasa. Nah, Tuhan Yesus melindungi perempuan ini. Kenapa? Yesus itu ditunggu oleh para imam dan para Farisi itu. Ayo, nih ada orang kedapatan berzina nih. Berani enggak kamu menghukumnya? Tetapi Yesus tahu bahwa apa yang ditulis dalam kitab Torah, karena dia adalah Sang Firman, dia tahu ketentuannya. Harus laki-laki dan perempuannya. Harus sepasang itu yang diperhadapkan pada Yesus. Tapi ini perempuan cuma satu. Maka Yesus mengetuk hati mereka masing-masing atas kekerasan seksual secara komunal kepada satu perempuan ini. Maka akhirnya Tuhan Yesus berdiri, barang siapa tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia merajam batu lebih dahulu. Karena dosa perzinahan adalah dosa dengan rajam batu. Mereka sendiri masing-masing nggak berani karena mereka sudah membaca tulisan Yesus di tanah tadi, membaca sendiri setiap rincian dosa-dosanya. Maka kemudian Tuhan Yesus bertanya pada perempuan itu. Kata Yesus, di mana semua laki-laki yang menuduhmu tadi? Kemudian si perempuan, tidak ada Tuhan. Adakah yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan demikian, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, kata jangan berbuat dosa lagi ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak permisif terhadap dosa seksual yang dilakukan perempuan itu. Nah, jadinya nggak permisif. Walaupun dia
mengampuni perempuan itu jangan berbuat dosa lagi. Itu Pak Irvin. Ini adalah salah satu contoh kekerasan seksual di Perjanjian Baru. Saya mau tambahkan boleh Bu ya? Oke, silakan. Eh, eh, kalau saya mau berandai-andai misalnya pada kasus di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan pesinah tadi ya, kenapa tidak perhadapkan laki-lakinya? Mungkin saja ya, laki-lakinya mungkin salah satu dari tokoh agama justru. Ya, makanya Mungkin itu. saja kalau kita mau berandai-andai. Tapi, nah kalau kita mau melihat dalam keadaan hari ini, kebanyakan masyarakat kita pun atau bahkan gereja pun melakukan hal yang sama dengan pemimpin Yahudi tadi, justru melindungi pelakunya karena mungkin itu adalah pemimpin, orang yang sangat berkarismatik, sementara yang terlalu diekspos itu adalah si wanita. Ya. Jadi sepertinya gereja sibuk untuk melindungi image gereja sendiri atau image organisasi dan image pemimpin yang karismatik tadi gitu ya. Saya setuju Pak Irvin. Bisa begitu demi nama baik ya. Waduh, ini pembicaraan menjadi suatu hal yang sangat krusial ini dan sangat berbahaya kalau kita mau teruskan. Kalau karena kita ngomong, sebenarnya kita ngomongin gosip, karena kita ngomongin dengan yang sudah terjadi, dengan yang sudah ikrah status hukumnya. Betul. Sepertinya kasus di mana seperti Pak Irvin katakan ketika gereja ataupun itu bahkan gembalanya yang berlaku demikian seperti kisah yang di Surabaya, mungkin jemaatnya merasa bahwa satu melindungi, tetapi juga bukan hanya melindungi gembala, tetapi juga melindungi nama gereja dan mereka juga gitu. Ya. Atas nama gitu kan, bisa juga atas nama kemanusiaan mereka dan kasih. Dan akhirnya ya sudah membiarkan. Kayaknya sepertinya kata membiarkan itu yang terjadi di lingkungan kita juga. Akhirnya mereka menjadi kedesha. Betul. Kedesha dalam gereja. Ya, kita sebagai keluarga lah. Kita tuntaskan secara kekeluargaan. Itu sebenarnya menjadi suatu kata kunci yang akhirnya tidak memutus kekerasan seksual. Gitu. Dan tidak ada efek jerah. Betul itu. Betul. Tapi saya suka dengan gaya dari Yesus sendiri dengan menggunakan atau kekerasan tanpa kekerasan, tetapi justru langsung langsung ke hati nurani. Baik, sebenarnya waktu kita sudah lewat dari yang sudah ditentukan pada flyer. Pukul 7 kita selesai. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang mau bertanya melalui chat. Tadi saya juga melihat di chat pribadi saya ini ada yang mau bertanya lagi, dan saya lihat tadi ada juga peserta yang sudah raise hand. Tapi mohon maaf sekali karena waktunya itu sudah sudah lewat, maka kita akan sudahi kegiatan kita hari ini sejenak bersama Scripture Union Indonesia bersama dengan Ibu Rita Wahyu yang sudah memaparkan sangat baik sekali tentang bagaimana kita sebenarnya diajak lebih peduli dengan mereka yang mengalami kekerasan seksual. Allah dengan sabdanya, Alkitabnya sudah membuka secara eksplisit bagaimana menceritakan kisah kekerasan seksual. Tetapi juga Allah memberikan jalan keluar untuk memutuskan rantai itu. Di Galatia tadi Bu Rita sudah menuliskannya atau memaparkannya di awal. Sangat baik sekali Bu Rita, terima kasih. Dan sebelum menutup kegiatan kita hari ini, kami akan membagikan informasi yang akan membuat Bapak Ibu merasa bahagia, sukacita. Karena kami biasanya tidak mau pelit untuk informasi seperti Bu Rita, saya nggak mau pelit untuk informasi. Baik, saya akan membagikan 2 informasi. Nah, ini bukan 1 tapi 2, karena kami ingin berbagi lebih kepada Bapak Ibu terkasih. Izinkan saya untuk share screen sejenak, sebentar. Baik. Ya. Mungkin dalam perjalanan, karena memang ada sinyal yang terganggu. Oke. Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, 2 minggu depan atau tepatnya pada tanggal 11 Maret 2022, kita akan bersama-sama berjumpa kembali di kegiatan kita sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Tentunya dengan tema yang lebih bombastis, tema yang lebih menarik lagi, dan tema kita adalah tentang wajah. Oh, mohon maaf, belum tampak ya sebenarnya. Oh, oke. Sepertinya tertutup. Baik. Mohon maaf.
Saya akan tutup dulu sebentar. Ini ada hilang sebenarnya. Mohon maaf ya Bu Rita dan teman-teman semuanya agak menunggu lama di sini. Ya, inilah kalau teknologi dipakai, tapi yang menggunakannya tidak lincah untuk berselancar di dalam. Mohon maaf, baik. Ya, tadi sebenarnya sudah tampil ya, tapi ternyata ada suatu gangguan. Baik, sebentar ya, Bapak Ibu yang terkasih. Baik. Ini juga sudah banyak yang keluar, mungkin sudah Bapak Ibu mau menikmati makan malam, santap malam ya. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Perut sudah memanggil, tapi jangan segera untuk meraih piring. Bentar ya Bapak Ibu. Ini masih dalam perjalanan proses. Ya seperti inilah. Namun sepertinya ada beberapa terus yang masuk di dalam Zoom kita hari ini yang masih tertarik dengan materi dari Bu Rita. Mungkin nanti Bu Rita akan memberikan materinya untuk kami, bisa menyertakannya di kolom chat untuk bisa dibagikan, Ibu. Iya, boleh minta ke Pak Irvin. Oh, langsung ke Pak Irvin. Baik. Bapak Irvin ini Bapak Ibu adalah PIC kami untuk acara Scripture Union Indonesia yang tadi bertanya. Ya, saya bagikan. Iya. Baik. Dan panjang. Betul sekali, karena ada beberapa materi yang tadi belum disampaikan ya Bu ya. Oke, ya, tapi bisa dibaca-baca. Betul sekali, baik. Saya akan membagikan Bapak Ibu sudah tampak ya sepertinya. Saya akan slideshow saja supaya tampak lebih besar, supaya lebih jelas. Kita akan berjumpa Bapak Ibu pada tanggal 11 Maret 2022 dengan menjelajah perjanjian baru itu namanya. Bagaimana menjelajah perjanjian baru? Tentunya kita akan diajak berselancar di dalamnya. Kita akan bersama-sama mempelajari dunia perjanjian baru yang tentunya sangat menarik. Karena di dalamnya kita bisa melihat karya keselamatan Allah yang dikerjakan Allah, terutama di dalam putranya Yesus Kristus, Sang Anak Manusia. Dan kita bisa melihatnya tentu saja di kitab-kitab Injil. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Karya keselamatan itu tentunya diteruskan oleh Roh Kudus melalui gerejanya, yang dapat kita lihat melalui berbagai surat-surat kiriman yang dituliskan oleh Lukas, Rasul Paulus, dan tentunya rasul-rasul lainnya. Jadi buku karangan atau diterbitkan oleh kami, Scripture Indonesia ini, Menjelajah Perjanjian Baru atau kami singkat dengan MPB, ini adalah buku seri yang akan membawa kita semua menjelajah seluruh kitab Perjanjian Baru. Dan tentu saja mengundang rasa ingin tahu. Jadi mari Bapak Ibu kita join kembali, kita bergabung kembali di acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Kita akan membedah buku MPB ini. Dan tentunya ada dua narasumber yang sangat profesional di dalamnya akan membahas, membantu kita untuk membedahnya, yaitu Pendeta Dr. Daniel Ronda. Beliau adalah Ketua Sinode GKII dan juga Pendeta Asigor Sitangga. Beliau adalah dosen dari STFP Jakarta. Itu informasi yang pertama, dan informasi kedua yang terkait dengan hal menjelajah perjanjian baru. Tentunya mari Bapak Ibu kami mengajak untuk membeli, untuk memiliki kedua buku ini. Jadi supaya kita menambah wacana atau pengetahuan mengenai perjanjian baru. Bapak Ibu ada harga khusus untuk Bapak Ibu sebagai pemirsa SBSUI, yaitu harganya Rp150.000. Silakan pesan dengan kami di penjualan SU Indonesia. Atau juga bisa langsung menghubungi Pak Irvin sebagai PIC-nya. Karena beliau juga terlibat di dalam bagian penerbitan di SU Indonesia. Baik, itulah informasi dari kami. Dan tentunya kita akan mengakhiri kegiatan ini yang sebelumnya saya mohon dengan sangat Ibu Rita untuk memberikan kesimpulan dari materi tema kita, dan tolong Ibu Rita untuk menutupnya dalam doa. Silakan Ibu Rita. Kita telah mempelajari bersama dari mulai akarnya tentang dosa seksual dan bagaimana dosa seksual itu dapat kita tekan, ya, karena keinginan itu pasti ada. Nah, kalau keinginan itu disemai,
maka keinginan itu akan menjadi dosa. Nah, cara apa kita untuk menekan keinginan yang tidak pada mestinya itu, yaitu kita selalu mengingat buah-buah roh itu tadi, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ditaruh pada yang terakhir. Kenapa? Karena disinilah ketika kita ingin dan tidak menguasai diri, seperti yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 22 tadi, nah itu maka akan terjadi suatu dosa yang telah disemai dan kemudian dilaksanakan. Nah, kalau dia menjadi milik Kristus, maka dia harus menyalipkan keinginan daging dan hawa nafsu dan keinginannya. Keinginan akan selalu ada. Nah, setiap kali ingin, maka kita harus mengingat satu rasa dari buah roh itu, yaitu apa? Penguasaan diri. Nah, dari ayat ini adalah ayat yang dapat menangkis keinginan-keinginan yang tidak pada tempatnya, dan kiranya ini dapat memutus mata rantai kekerasan seksual, baik itu terjadi di dunia sekuler maupun di dunia kegiatan gereja, yang sebenarnya ada banyak sekali mengenai kasus-kasus semacam ini. Dan tentu saja kita memohon perlindungan pada Tuhan untuk memberikan kita suatu pengertian, dan Roh Kudus senantiasa melindungi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas semua yang kami pelajari di sini, juga yang kami diskusikan. Ampuni Tuhan, ampuni ketidaktepatan kata-kata kami. Kiranya Engkau saja Tuhan yang memberikan pengertian sepanjang hari, sepanjang waktu, untuk jangan kami menyemai keinginan-keinginan yang tidak pada tempatnya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Beshem Ha'af, ya Ben Feruah Kodesh, Ha-Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Terima kasih.